Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Yundila Amelia Simanulang dengan NIM 2406341. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang buah roh. Jadi apa sih buah roh itu? Buah roh adalah konsep dalam agama Kristen yang merujuk pada hasil dari Roh Kudus dalam hidup seseorang, yang dimana ini terdiri dari 9 karakter. Yang pertama adalah kasih. Kasih sendiri merupakan bagaimana kemampuan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, manusia. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita merupakan kemampuan kita untuk selalu bersyukur dan bersukacita dalam segala situasi kita. Dan yang ketiga ada damai sejahtera, di mana damai sejahtera sendiri merupakan suatu kemampuan untuk memiliki damai sejahtera dalam hidup, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selanjutnya ada kesabaran, yang dimana kesabaran adalah kemampuan untuk sabar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Selanjutnya ada kemurahan, di mana kemampuan untuk berbuat baik dan murah hati kepada orang lain. Selanjutnya ada karakter kebaikan, yang dimana kebaikan berarti kemampuan kita untuk berbuat baik dan memiliki integritas. Selanjutnya ada kesetiaan, di mana ini merupakan karakter kita untuk selalu setia dan berkomitmen dalam hubungan dan tugas yang kita emban. Selanjutnya ada kelemah lembutan, artinya bagaimana kita selalu lemah lembut dan tidak kasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan terakhir ada penguasaan diri, yang berarti untuk cara kita menguasai diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Nah, jadi karakter buah-buah roh tersebut kita dapat melihat dari Galatia 5 ayat 22-23. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk menghidupi buah-buah roh tersebut? Cara menghidupi buah-buah roh ada beberapa, seperti yang pertama, kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan meminta Roh Kudus sendiri untuk memimpin hidup kita. Dan yang kedua, kita juga perlu berusaha untuk mengembangkan setiap aspek buah roh tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, dengan menghidupi buah roh, kita dapat menjadi saksi yang baik bagi Tuhan dan membawa dampak positif bagi orang lain. Jadi, bagaimana sih cara menghasilkan buah roh itu sendiri? Cara menghasilkan buah roh itu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, tentunya kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan daging, seperti hawa nafsu, sihir, iri hati, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, memiliki hubungan erat dengan Yesus Kristus melalui doa, membaca firman, dan hidup dalam pertobatan kita. Yang ketiga, yaitu dengan membuka hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Jadi kita harus merelakan diri kita, dan kita siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita bisa menghasilkan dampak dari buah roh itu sendiri? Yaitu kita bisa memiliki karakter tersebut dan menerapkannya, serta kita bisa mengimplementasikannya dalam interaksi kita dengan orang lain. Dengan begitu, kita bisa menghidupi buah roh, kita bisa memberikan dampak bagi orang lain melalui cara kita, karena kita dimampukan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Mari kita berusaha untuk selalu mengembangkan buah roh dalam hidup kita dan menjadi saksi yang baik bagi sesama, dan kita bisa menjadi terang yang dipakai oleh Tuhan. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Harapan saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua, dan semoga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus yang memampukan kita agar kita dapat memiliki karakter dari buah roh tersendiri, dan kita dapat menjadi terangnya Tuhan, dan kita dapat menjadi garam Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan saya di sini akan memberikan satu pantun untuk memberikan semangat untuk kita semua. Oke. Dengan Roh Kudus yang memimpin kita, kita tumbuh dalam kasih yang tak terbatas. Cakep. Buah roh yang indah dan suci kita, Cakep. hidup kita menjadi saksi yang tak terbatas. Cakep. Oke, Tuhan Yesus memberkati.